Halo para mahasiswa, ini pertemuan ke-8 di dalam mata kuliah kita ini, Seminar Thomas Aquino tentang hukum kodrat manusia. Dan untuk pertemuan ini kita mau melihat jika hukum kodrat manusia itu adalah sebuah kebiasaan atau apakah hukum kodrat manusia itu adalah sebuah keutamaan, virtue. Whether the natural law is a habit, in other words, whether natural law is a virtue. Marilah kita melihatnya. Is natural law a habit? Pertama-tama, apakah itu sebuah kebiasaan? Supaya kita bisa mengetahui kalau itu hukum kodrat manusia itu adalah kebiasaan. Katanya Santo Agustinus di dalam De Bono Conjugium, kebaikannya pasangan, katanya, a habit is that whereby something is done when necessary. Maka kalau ada kebiasaan menurut Santo Agustinus, orang itu akan melaksanakan yang harus dilaksanakan pada kesempatan itu. Therefore, habit turns into act when the conditions call for an act. At other times, it is not in act. Okay? Karena katanya Santo Agustinus, when necessary, ketika itu harus dilaksanakan atau ada kewajiban pada waktu itu, maka baru habit itu menjadi tindakan atau habit itu membawa orang pada tindakan tertentu. Okay? Okay, when habit turns into an act, when conditions call for an act. Maksudnya, kalau harus menjadi aktus, kalau ada kesempatan, maka sebelum itu belum ada aktus. Itu belum aktus. Habit itu seperti mati nyala, mati nyala, mati nyala. Atau membuat fakultas mati nyala, mati nyala, mati nyala. Contrary to objection 3, natural law is always there. Okay. Di dalam ad tertium, di dalam question itu, pertanyaan kita adalah apakah hukum kodrat manusia itu adalah sebuah kebiasaan? Kebiasaan itu mati nyala, mati nyala, mati nyala. Okay? Tapi kalau itu adalah hukum kodrat manusia, katanya Thomas Aquino, tak pernah mati. Selalu nyala. Okay? Natural law is always there since it is in infants and in the damned who cannot act by it. Therefore, natural law is not a habit. Okay? Ada di dalam bayi, yung bayi itu belum pakai hukum kodrat manusia, maka belum bisa membawa itu kepada aktus. Kalau itu habitus, kebiasaan, katanya Thomas Aquino, maka bayi itu harus bertindak kalau ada kesempatan. Tapi dia tidak bertindak karena dia belum bisa menerapkan. Okay? Maka yang habit itu belum ada karena bayi itu belum bisa memakainya. Walaupun hukum kodrat manusia itu sudah ada. Okay? Di dalam bayi, hukum kodrat manusia itu sudah ada, tapi belum bisa dibawa ke aktus. Ya, karena belum ada habit. Itu bukan habitnya. In the damned also who cannot act by it. Damned itu maksudnya orang-orang yang ada di neraka, sudah mati. Maka mereka tidak bisa berbuat baik. Walaupun, katanya Thomas Aquino, hukum kodrat manusia tetap ada di dalam dirinya. Okay? Karena orang yang sudah dihukum masuk ke neraka, justru hukum kodrat manusia yang mengadilinya. Okay? Orang itu seharusnya dia harus bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia. Maka hukum kodrat manusia itu ada di dalam dirinya. Tapi mereka menolak.
Sekarang, walaupun hukum kodrat manusia masih ada di dalam mereka, mereka sudah tidak bisa bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia itu. Therefore, natural law is not a habit. Ya, karena kalau itu habit, harus mati nyala. Maksudnya, bayi dan orang yang sudah ada di neraka masih bisa bertindak sesuai dengan itu. Respondio dicendum quod. Okay? Itu yang objection-nya, kan? Nah, katanya Thomas Aquino, penjelasannya, a thing may be called a habit in two ways. Properly and essentially, yang pertama. Properly and essentially. Then secondarily and by participation. Okay? Cara pertamanya itu yang pas bagi definisinya sebuah habit atau kebiasaan. Yang kedua, by participation. Okay, yang lebih ketat definisinya itu yang properly and essentially. Okay. Yang properly and essentially like virtue and vice. Okay, itu habit, kebiasaan. Semua keutamaan dan semua keburukan, vice, semuanya itu sebetul-betulnya itu yang habit. Tapi ada yang habit secondarily and by participation. In this way, the fruit of a habit is sometimes considered a habit itself. Okay? Hasilnya sebuah kebiasaan bisa disebut habit. Okay? Hasilnya sebuah kebiasaan bisa disebut kebiasaan karena berasal dari kebiasaan. Tapi yang sungguh kebiasaan adalah keutamaan dan vice, okay? Keburukan. Katanya Aristoteles, seorang bahagia adalah orang yang sudah mencapai keutamaan. Maka itu tujuannya manusia di dalam dunia ini. Manusia yang sempurna di dalam dunia ini adalah manusia yang berkeutamaan. Menurut Aristoteles, memiliki keutamaan itu sama dengan menjadi orang bijaksana dan sempurna. Okay? Lihatlah ilustrasi ini. Maka kehendak manusia itu dipakai, tapi masih ditentukan oleh keutamaan atau kebiasaan. Okay? Maka bisa di atas, bisa ke bawah. Okay? Karena indeterminate, okay? Belum ditentukan kehendak. Yang belum dipakai untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, kita mulai memakainya. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik, dan kita melaksanakannya banyak kali, akhirnya keutamaan itu terbangun, okay, di dalam dirinya. Nah, itu seperti saluran. Sehingga kalau ada keutamaan, tiap kali kehendak itu mau memilih, disalurkan di dalam keutamaan itu menuju ke tindakan yang baik. Sehingga susah bagi dia berbuat jahat karena sudah ada salurannya. Okay? Nah, misalnya sudah ada salurannya yang keutamaan. Tapi suatu hari dia memaksa diri untuk tidak masuk di dalam keutamaan itu. Karena kita tetap bebas. Maka bisa memilih jalan lain. Walaupun susah bagi orang berkeutamaan. Dan dia mengulang-ulangi tindakan itu yang buruk. Walaupun ada keutamaan. Akhirnya keutamaan itu terhapus dan yang terbangun adalah kejelekan, vice. Sehingga kehendak itu, kalau keluar, yang paling mudah bagi dia adalah melaksanakan yang kejelekan. Sudah tidak keutamaan lagi kepada yang baik. Kecuali kalau bisa dia mulai melaksanakannya lagi, tapi susah untuk pertama kalinya. Supaya dia bisa disalurkan lagi kepada yang baik, dia harus melaksanakannya banyak kali. Okay? Supaya nanti terbangun keutamaannya. Respondio dicendum quod. Properly and essentially, natural law is not a habit. Maka, hukum kodrat manusia bukan sebuah keutamaan. Okay? Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah vice.
Karena hukum kodrat manusia itu baik. Yang vice itu keburukan, ya memang buruk kan, jahat. Nah, kalau itu kebiasaan, hanya bisa menjadi keutamaan. Tapi properly and essentially, natural law is not a habit. For as it has been stated above, sudah disebut di dalam question 90, artikel 1, jawaban kepada objeksyon kedua, that natural law is the fruit of reason. Okay? Hukum kodrat manusia adalah hasil dari kegiatannya akal budi. Okay? Kita tahu itu. Ya, di dalam definisinya sebuah hukum, kan? Maka itu hasil dari akal budi. Just as the work, proposition is the work of reason. Okay? Sebagai mana judgment itu adalah hasil dari tindakan keduanya, operasinya akal budi. Maka natural law adalah sebuah proposisi, perintah. Karena itu perintah dari akal budi, maka dia adalah proposisi. Benar? Hasil dari tindakannya akal budi. Now, the action of a man is not the same as the principle of the action. Okay? Tindakannya beda daripada apa yang bertindak. Okay? Apa yang bertindak. Melihat itu beda daripada penglihatan atau mata. Benar? Mata yang melihat, penglihatan yang melihat, tapi melihat itu bukan mata sendiri, beda daripada tindakannya. Atau penglihatan itu bukan melihat sendiri. Yang melaksanakan melihat itu adalah mata atau penglihatan. The action of a man is not the same as the principle of the action. For example, a man can make a beautiful speech because of the habit of grammar. Okay? Dia bisa, ya omongnya itu bisa indah karena dia belajar itu gramatikanya bagus, retorikanya itu bagus. The speech is different from the grammar that makes it possible to create a beautiful speech. Maka yang pidatoannya beda daripada gramatika dan retorika. Gramatika dan retorika memungkinkan pidato yang indah itu. Tapi yang pidato yang indah itu hasil dari gramatika dan retorika yang ada di dalam orangnya. Habit, virtue, and vice is the principle by which we act. Maka habit itu seperti gramatika dan retorika yang dipakai supaya pidato kita itu baik dan indah. Okay? Bagus. So, habit is the principle by which we act, not the action itself. Bukan pidato sendiri. Okay? Maka gramatika itu bukan pidatonya dan retorika itu bukan pidatonya. Therefore, natural law is a habit, but is not a habit. Hukum kodrat manusia itu bukanlah kebiasaan, melainkan hasil dari kebiasaan itu. Hasil dari kebiasaan. As we said secondarily and by participation, the term habit may be applied to the result of a habit. Thus, the word faith may either mean virtue of faith, which produces an act of faith, or the act of faith. Okay? Kalau kita sebut iman, kata iman itu bisa keutamaan yan teologal yang ada di dalam dirinya. Okay? Walaupun pada waktu itu dia tidak berdoa, dia tidak mengakui kebenaran, mungkin dia melaksanakan tugas di dalam perkuliahan, kan? Pada waktu itu dia tidak melaksanakan tindakan iman, benar? Tapi iman itu sebagai virtue, keutamaan, kebiasaan ada di dalam orang yang mengikuti perkuliahan, benar? Dia orang beriman, tapi pada waktu perkuliahan dia tidak berdoa atau belum mengakui sesuatu yang berhubungan dengan imannya. Oke? Nah, kalau dia di gereja misalnya, waktu dia berdoa, ada aktusnya, aktus iman. Oke? Maksudnya, virtue, keutamaan iman, beda daripada aktus tindakan iman. In the same way, the precepts of natural law are sometimes already there in the reason as judgments or propositions, or they are still there in potency.
within the habit by which we bring out the precepts of natural law, naturally and spontaneously as we do moral actions. Okay? Sebelum manusia itu bertindak dengan baik, belum ada keutamaan. Benar? Maka kehendaknya itu seperti yang kita melihat tadi, belum diarahkan kepada baik atau buruk. Okay? Dia masih indifferent. Okay? Masih indifferent. Tapi waktu dia sudah terbiasa memilih baik dan buruk, baru dibangun keutamaan atau keburukan. Hanya, apa itu hukum kodrat manusia? Sebelum kita bertindak secara moral, hukum kodrat manusia itu sudah ada mengerahkan kita kepada yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah hukum kodrat manusia itu di dalam pikirannya manusia, di dalam intelek prakteknya, sudah ada proposisi-proposisinya yang terbentuk. Okay? Sehingga itu langsung mengarahkan kita. Nah, katanya Thomas Aquino, itu masih habit. Okay? Habit. In the same way that the precepts of natural law are sometimes there in the reason of judgment as judgments or propositions, they are still in potency. Okay? Apa ang maksud niya Thomas Aquino? Ada asalnya, asal mulanya hukum kodrat manusia dan hukum kodrat manusia yang adalah hasil dari asal mulanya. Ada permulaannya di sini. Okay? Ada permulaannya. Kalau itu keluar, bentuknya adalah perintah-perintah. Sebelum itu, misalnya di dalam bayi, belum ada perintah-perintah tertentu. Karena katanya Aristoteles, intelek kita itu tamquam tabula rasa. Ya, tidak ada yang tertulis di sana. Tidak boleh ada yang tertulis. Nah, kalau kita mengatakan bahwa hukum kodrat manusia itu sudah tertulis secara nyata di dalam pikirannya, di dalam intelek praktiknya manusia, maka itu bukan tamquam tabula rasa. Supaya pikiran kita itu tetap tamquam tabula rasa, solusinya Thomas Aquino adalah itu harus habitus. Sudah ada sebagai kebiasaan, tapi belum aktus. Okay? Nah, yang kebiasaan itu belum hukum kodrat manusia, karena belum terbentuk perintahnya. Yang kebiasaan itu yang ada di dalam semua orang sebelum dia bertindak secara moral, namanya itu synderesis. Okay? Synderesis yang kita akan belajar selanjutnya ini, kan? Synderesis itu habitus hukum kodrat manusia. Waktu itu sudah disebut sebagai perintah di dalam intelek praktek menjadi hukum kodrat manusia. Itu maksudnya Thomas Aquino. Semoga dimengerti apa maksudnya itu. Natural law is the result of a habit of the natural law in the practical reason. Ini justru yang disebut oleh Thomas Aquino. Hukum kodrat manusia itu adalah hasil dari habitus yang ada di dalam intelek praktek. Just as the first indemonstrable principles of the speculative intellect, for example, the principle of non-contradiction, are the result of the habit of these speculative principles in the speculative reason. Okay? Karena synderesis itu ada di dalam intelek praktek sebagai habitus, yang ada di dalam intelek spekulatif sebagai habitus adalah principle of non-contradiction. Okay? Being is not non-being. Belum terbentuk sebelum anak itu berpikir secara intelektual. Belum terbentuk. Tapi cenderung itu habitusnya mengarahkan kita kepada sebuah tindakan. Maka intelek itu diarahkan oleh habitus ini untuk membentuk principle of non-contradiction, yang speculative intellect. Tapi yang synderesis mengarahkan
intelek praktek untuk membentuk perintah-perintah dari hukum kodrat manusia. Maka ada dua habitus. Habitus di dalam speculative intellect, habitus lagi di dalam intelek praktek. Okay? Kedua-duanya mengarahkan intelek kita kepada beberapa perintah. Okay? Yang spekulatif itu diarahkan kepada principle of non-contradiction. Yang intelek praktek diarahkan kepada perintah-perintah yang ada di dalam hukum kodrat manusia. Consequently, there is a habit that naturally and spontaneously leads us to the knowledge of natural law. But the habit is not natural law itself. Okay? Ada sebuah kebiasaan di dalam potensialitas itu. Ada potensialitas di dalam diri kita yang mengarahkan kita kepada pengetahuan hukum kodrat manusia. Tapi potensialitas itu atau habit itu bukan atau belum hukum kodrat manusia. Karena hukum kodrat manusia itu belum dibentuk sebagai perintah-perintah. What is the relevance of asking if natural law is a habit? Natural law is a habit. If natural law is a habit, then it is a virtue, not a type of knowledge. Maka kalau yang pertama, yang habit sebagai definisi pertamanya, keutamaan. Jika hukum kodrat manusia itu adalah sebuah keutamaan, maka itu bukan pengetahuan. Okay? Bukan sesuatu yang kita mengetahui, melainkan sesuatu yang mengarahkan tindakan kita. If it is knowledge, we have to be able to explain why it is a priori when the intellect is tamquam tabula rasa. Okay? Apakah natural law itu habit atau pengetahuan? Bukan habit, bukan keutamaan, katanya Thomas Aquino. Okay, pilihan kedua hanya pengetahuan. Nah, kalau itu pengetahuan, kenapa pengetahuan itu sudah ada di dalam pikiran kita? Jika seharusnya pikiran kita itu tamquam tabula rasa pada mulainya. Kan? Nah, jawabannya Thomas Aquino adalah karena ada habit of synderesis. Sebetulnya, kebanyakan antara dosen pada waktu itu memakai ini. Ya, habit of synderesis is able to make these compatible. Maka ada potensialitas synderesis yang ada di dalam intelek praktek kita yang memungkinkan kita membentuk perintah-perintah dari hukum kodrat manusia. Oke, saya kira perkuliahan kita tentang ini atau penjelasan kita tentang hukum kodrat manusia sebagai kebiasaan cukup pada waktu ini. Kalau ada pertanyaan, tolong menulisnya di dalam Bella. Oke, di forum diskusi Bella. Nanti kita akan melihat synderesis sendiri. Apa itu synderesis? Yang adalah habitnya atau potensialisnya hukum kodrat manusia. Selamat belajar.